Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Terima kasih sudah menyempatkan pada hari ini untuk membahas mengenai implementasi program Cyber Public Relation PT Kereta Api Indonesia dalam mengelola informasi publik di media sosial Instagram. Kami dari kelompok 4, yaitu KXO yang beranggotakan dari Vindi Fatimah, Siti Nurbella, Mahfujah, Anissa Patricia Wahab, dan Pradela Salsabila. Mungkin langsung aja nih teman-teman untuk menjelaskan materi selanjutnya. Mbak Patricia. Baik, teman-teman, aku mau jelasin dulu. Jadi, PT Kereta Api Indonesia itu adalah merupakan badan usaha milik negara atau BUMN yang beroperasi di wilayah area Jawa, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Lampung. Nah, sebagai layanan jasa angkutan penumpang dan barang, untuk menciptakan stabilitas dan kelangsungan kegiatan masyarakat, audiens yang ditargetkan oleh PT KAI adalah masyarakat umum yang menggunakan sosial media. Berdasarkan data dari We Are Social, tercatat ada 175,4 juta pengguna internet di Indonesia di bulan Januari 2020. Nah, di mana 160 juta diantaranya ini adalah merupakan pengguna media sosial, sehingga semakin maraknya media sosial itu membuat Cyber Public Relation PT KAI itu dapat terus berkembang. Jadi dengan membuat banyaknya program, pemberian informasi, mengadakan event, dan memberikan giveaway, itu untuk menarik perhatian audiens sekaligus menambah followers Instagram untuk PT KAI. Baik, mungkin selanjutnya mengenai metode strategi public relation dari PT KAI bisa dilanjutkan oleh rekan selanjutnya. Baik, terima kasih. Yang kedua ada metode strategi PR PT KAI. Yang pertama itu divisi Humas PT KAI membuat Instagram @keretaapikita dengan tujuan untuk memudahkan masyarakat dalam melihat informasi yang diberikan PT KAI. Nah, melalui Instagram PT KAI dapat menyebarkan informasi secara luas sehingga dapat diterima dengan cepat oleh halayak. Humas PT KAI mengatakan bahwa Kereta Api Kita merupakan salah satu terobosan teknologi yang dapat memberikan kemudahan serta kenyamanan dalam penyampaian informasi kepada masyarakat. Yang kedua, ada memaksimalkan media online untuk menggunakan penyampaian pesan secara elektronik kepada publik atau organisasi media lokal, nasional, regional, dan internasional. Tidak hanya itu, juga termasuk penyampaian data-data penunjang di media sosial. Contohnya, dalam hal ini adalah untuk pembelian tiket kereta api mudik 2020 yang ternyata harus dibatalkan karena pandemi virus COVID-19. Nah, mereka secara informatif menyampaikan cara untuk memproses pengembalian dana tersebut. Selain itu, secara interaktif juga mereka membalas komentar yang ditulis serta pertanyaan yang terkait dengan hal tersebut. Yang ketiga, membuat produk atau bisnis perusahaan terpublikasi. Nah, dalam hal ini PR dituntut untuk kreatif dan cakap dalam mengolah data menjadi informasi yang di-input ke dalam website atau media sosial. Nah, pada poin ini, publikasi yang dilakukan oleh Humas PT KAI di akun Instagram @kereta api antara lain adalah event yang dilakukan di dalam kereta seperti fashion show, pertunjukan barongsai, dan hal lainnya. Nah, tak jarang juga mereka mempublikasikan produk-produk baru seperti gerbong kereta, pembukaan stasiun baru, pembukaan rute baru, dan lain sebagainya. Next. Nah, bentuk aktivitas cyber public relation yang telah dilakukan di akun Kereta Api Kita antara lain memberikan informasi tentang PT KAI menggunakan komunikasi yang konstan, respon yang cepat, interaktif, dan dua arah. Untuk mencapai target atau tujuan yang diinginkan oleh perusahaan, semua bentuk informasi yang ada di akun Instagram @kereta api kita melalui proses manajemen public relation yang terdiri dari riset, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Nah, penelitian ini fokus pada tahapan implementasi atau disebut juga tahap pelaksanaan yang dilakukan setelah melakukan perencanaan. Nah, tahap pelaksanaan ini tidak terlepas dari perencanaan yang baik tentang bagaimana mengkomunikasikan dan apa yang dikomunikasikan, sehingga menimbulkan kesan-kesan yang secara positif mempengaruhi pihak-pihak yang dianggap penting dan berpotensi dalam upaya memberikan dukungan sepenuhnya. Terima kasih.
Baik, mungkin selanjutnya untuk membahas mengenai strategi PT KAI melalui SMCRE, yaitu dari Mbak Vindi Fatimah. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang strategi yang digunakan oleh PT Kereta Api Indonesia dengan menggunakan SMCRE. Yang pertama itu adalah sumber. PT Kereta Api Indonesia merupakan sumber utama melalui akun media sosial Instagram yang dikelola oleh Divisi Humas PT Kereta Api Indonesia. Yang kedua itu adalah pesan yang disampaikan oleh PT Kereta Api Indonesia sendiri melalui akun media sosial Instagram, yaitu ingin menginformasikan, membujuk, menyampaikan pendapat dan keluhan kepada PT Kereta Api Indonesia sendiri. Yang ketiga yaitu saluran atau channel. Melalui postingan Instagram @kereta api kita dengan semenarik mungkin dan memberikan kesan-kesan positif kepada masyarakat. Kemudian yang keempat adalah penerima atau receiver. Dari akun media sosial PT Kereta Api Indonesia sendiri ialah para followers pada akun Instagram dan para pelanggan yang menikmati dan menggunakan fasilitas yang disediakan oleh PT Kereta Api Indonesia. Terus yang selanjutnya ialah dampak atau efek yang didapat dari pengimplementasian program Cyber Public Relation oleh PT Kereta Api Indonesia dalam mengelola akun media sosial Instagram, yaitu dengan meningkatnya follower secara signifikan yang drastis, yang artinya informasi dapat menyebar secara luas dan cepat sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh PT Kereta Api Indonesia sendiri. Oke, untuk selanjutnya, terima kasih. Baik, untuk selanjutnya membahas tentang analisis preskriptif, rekomendasi manajemen, yaitu Mahfujah. Oke, yang terakhir adalah analisis preskriptif pada PT Kereta Api Indonesia atau yang biasa kita kenal dengan Persero. Nah, analisis preskriptif ini sendiri dalam konteks PR dapat diartikan sebagai suatu kegiatan untuk menggali informasi sebagai bentuk untuk mencari rekomendasi-rekomendasi manajemen, di mana manajemen ini sendiri bisa kita artikan seorang PR ataupun suatu humas dalam instansi ataupun perusahaan. Nah, implementasinya sendiri dalam PT Kereta Api Indonesia atau Persero adalah dengan memanfaatkan media sosial, yaitu Instagram. Instagram sendiri, mereka nilai potensinya sangat besar pada masa sekarang, yaitu kurang lebih penggunanya adalah 160 juta manusia. Setelah itu, Instagram ini sendiri dibuat sejak tahun 2012, dan divisi humasnya mereka sendiri membuat ini bertujuan untuk memberikan informasi dari dan untuk masyarakat ini sendiri dan sebagai sebuah jembatan untuk mereka komplain terhadap pihak PT Persero. Setelah itu, dalam aktivitas cyber PR ini sendiri, mereka telah melakukan yang pertama memberikan informasi terkait layanan tiket, layanan stasiun, layanan kereta api, dan memberitahu ada event apa saja dan inovasi apa saja yang telah mereka lakukan. Selain itu, beberapa kali mereka juga melakukan yang namanya giveaway untuk menarik minat para konsumen ini untuk memfollow mereka. Sekian, saya silakan kembali kepada Della. Baik, jadi pada kesimpulannya dari pembahasan kita kali ini mengenai implementasi program Cyber PR dari PT KAI dalam mengolah informasi melalui media sosial Instagram, yaitu dengan memberikan informasi mengenai PT KAI dari pelayanan kereta api, membuat event, bahkan melakukan giveaway untuk menarik perhatian masyarakat agar men-follow akun kereta api kita. Tujuannya pun juga untuk menunjuk kegiatan manajemen dan mencapai tujuan organisasi, dan pastinya juga ingin memberikan informasi kepada masyarakat mengenai PT KAI dengan mudah, kapanpun, dimanapun, dan siapapun dapat menerima informasi tersebut dan dapat menciptakan komunikasi dua arah atau two-way secara timbal balik dengan menyebarluaskan informasi perusahaan maupun organisasi kepada masyarakat luas. Mungkin sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.